Bapak Ustadz Imam Muklis kepada beliau Al-Mukarram Bapak Imam Muklis Ustadz. Kebetulan Bapak Imam ini tinggalnya di dekat menantu saya. Iya. Iya kebetulan ya. Iya kebetulan. Di daerah Salak Pasar. Marilah kita dengarkan bersama-sama sedikit ceramah atau apa. Banyak ya Bu. Ya banyak deh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Muklis. Kepada beliau kami persilahkan. Izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramun yang kami hormati dan muliakan sahibul hajah, sahibul bait, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para asatidz, para asatidzah yang mudah-mudahan ilmunya senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya dan menjadi manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadratul kiram, ibu bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdiri aja Pak Ustadz, berdiri. Berdiri. Enak ya. Enak-enakan. Oh gitu ya. Masya Pak Allah. Ustadz berdiri aja. Ini mohon maaf Ustazah, boleh klarifikasi dulu Ustazah? Boleh ya? Nah, klarifikasi sebentar ini. Alhamdulillah 2 kali ini kalau saya pribadi mohon maaf. Muklis pribadi ini rasanya 2 kali kena prank di sini nih ke daerah Cilodong ya. Yang pertama di kediaman Ibu Minggu ya. Waktu itu Pak Sudirman ngajak, Mas Imam nanti ikut saya ya. Acara apa Pak? Pokoknya ikut aja. Ya udah ngikut kita. Polos aja Pak ya. Namanya Ibu ya. Namanya diajak ngikut aja. Ketika sampai di rumah beliau, Anda lihat loh, ini kayak ada acara apa ini? Baru nanya lagi. Ini acara apa Pak? Acara nikahan anak saya. Oh. Jadi saya ngapain nih? Ngikut aja beliau. Ya udah ngikut. Masuk ke tempatnya. Nah tiba-tiba dipanggil sama MC untuk sambutan mewakili keluarga mempelai wanitanya. Lah kita kaget ya, nikah juga belum. Bukan promosi ya Pak ya. Nikah juga belum, suruh sambutan mewakili keluarga mempelai. Waduh ngomong apa ini? Ya udah akhirnya kita searching di Google. Oh ternyata ini yang diomongin. Dan kenallah dengan dia Ustazah Saidah. Dan ternyata hari ini juga demikian, mohon maaf bukan di prank ya tempatnya ya. Jadi kata beliau manggilnya Ustadz, kalau saya anak pribadi, saya pribadi gak serak dipanggil Ustadz itu. Rasanya belum sampai makomnya untuk dipanggil Ustadz, karena baru bisa ceramah doang, ilmunya nggak ada. Tua ilmunya Ustadz. Jadi kata beliau bisa nggak silaturahmi ke majelis taklim Tarbiyatul Nisa itu saja ya. Imam Kiramah pasti banyaknya ada wali kota, gitu, ada apa namanya Pak Camat, ada Pak Lurah itu. Oh, ibu-ibu dong ternyata. Beneran ternyata disuruh ceramah juga. Ya mudah-mudahan sedikit banyak yang kita sampaikan manfaat untuk ilmu pribadi dan ibu semua. Amin Allahumma amin. Ya namanya masih anak-anak ibu-ibu, kalau ada salahnya boleh disampaikan, boleh ditegur, boleh diingatkan. Dan mudah-mudahan ada benarnya itu dari Allah, kalau salahnya khilaf muklis pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tidak banyak yang disampaikan pada malam hari ini. Mungkin oh iya, kebiasaan malam isi. Jadi kita juga biasa sering ngisi sebenarnya Bu, tapi di Lampung. Kalau di sini atau di Depok, ini kan baru 2 tahun karena kita lanjut S2 di UIN, dan insya Allah mudah-mudahan doakan bisa segera selesai. Jadi kalau untuk di sini belum banyak Ibu. Terus terang ini agak tremor ini kaki di sini. Udah lama kita nggak ngisi pengajian umum gini. Serius ini udah lama benar. Ya dari apa namanya? Makanya tadi pengen dulu Ustaz. Ini agak tremor sebenarnya. Dari Lampung, alhamdulillah bukan hanya mengisi pengajian ibu-ibu, tapi juga membentuk pengajian ibu-ibu.
Jadi kita tinggal di masjid, jadi marbot, bantu jadi imam kadang muazin. Kemudian jamaah pengen coba sih ibu-ibunya diajarin ngaji. Gitu. Akhirnya kita bentuklah majelis taklim ibu-ibu waktu itu. Dan ketika kita buka karena fokusnya Al-Quran ya Bu ya. Jadi kita buka itu majelis, Masya Allah. Jadi kita ngajarin ibu-ibunya itu kayak ngajarin anak-anak baru belajar ngaji. Benar, bukan bermaksud merendahkan, insya Allah tidak, tapi motivasi. Dari awal kita ngaji itu mungkin 1-2 orang aja yang ngajinya lancar. Tapi inilah bedanya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita juga pernah buat majelis bapak-bapak yang datang pertama hampir 20-30 orang. Kita tes satu-satu ngajinya Bu. Lalu ada yang nggak bisa, ada yang terbata-bata, bahkan ada yang nggak mau baca. Besoknya minggu depan nggak hadir lagi. Malu gitu. Ya, tanya, Pak, kenapa kok nggak hadir lagi? Malu, masih mama. Saya nggak bisa ngaji, yang lainnya bisa ngaji itu. Tapi kalau ini ibu-ibu enggak, itu bedanya tuh. Ketika enggak bisa, maka selalu hadir. Kalau majelis ibu-ibu itu cenderung bertambah daripada ngurang. Betul nggak? Semakin bertambah, semakin banyak. Tuh. Dari awal yang nggak bisa ngaji, setelah 2 tahun konsisten nggak pernah alfa itu ngaji, lancar baca. Yang tadinya 1 ayat itu bisa 2-3 menit, 1 ayat 1 baris, mohon maaf. 1 baris itu bisa 2-3 menit, 1 halaman cukup paling lama 5 menit. Lancar ngajinya, bagus. Ini. Apa motivasi kita? Yang pertama kalau ngaji itu jangan malu. Yang namanya ngaji, yang namanya belajar pasti ketemu salah. Lah kalau salah langsung malu nggak mau ngaji, nggak jadi ngaji. Yang kedua jangan gengsi. Allah yang ngajarinya bocah, saya kan udah umur, masa diajarin sama anak-anak tuh. Ngegengsi gue ya. Akhirnya apa aja nggak jadi ngaji kalau jadi apa ninggiin gengsinya. 2 syarat ini aja hilangnya, maka insya Allah sama dengan majelis taklim yang pernah kita buat, yang tadinya nggak bisa ngaji terus tiba-tiba bisa ngaji dan lancar, bagus juga bacaan. Alhamdulillah. Sama dengan majelis taklim Tarbiyatul Nisa ini. Namanya saja luar biasa, Tarbiyatul Nisa, pendidikan untuk para wanita. Ya, dari namanya saja udah pasti nggak ada lagi. Tarbiyatul Nisa ini pendidikan untuk para wanita. Tapi kalau Tarbiyatul ada nggak? Nggak ada. Nah, pendidikan untuk bapak-bapak ada nggak? Nggak ada di sini. Ada pun nggak ada yang mau ngaji. Ya masalahnya kan di situ. Ada pun nggak mau ngaji. Berapa kali di masjid kita buat majelis taklim juga begitu. Yang hadir 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ini bukan gurunya yang kabur, malah istilahnya muridnya yang kabur. Nah, tapi inilah luar biasanya ibu-ibu, konsistennya dalam belajar itu luar biasa. Ini tadi Imam sebutin satu-satu. Ini Bu Lurah ada nggak? Nggak ada. Ada di rumah. Ada di rumah. Ibu RW pasti ada Ibu RW ya? Ada di rumah. Ada di rumah. Ibu RT? Sama ada di mana? Ada di rumah juga. Ibu ahli surga? Ada. Iyalah. Yang namanya majelis taklim itu taman-taman surga. Lah masa iya kita hadir di taman surga nggak senang ya Bu ya? Kita hadir ke sini sama saja kita lagi buat paspor untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Jadi siapa yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia tercatat fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi motivasi untuk kita semuanya. Motivasinya apa? Ibu-ibu keluar dari rumah entah jauh entah dekat, nauzubillah sebenarnya Bu ya. Tapi misalnya ketika dalam perjalanan menuju majelis taklim atau pulang dari majelis taklim, nauzubillah tadi, tiba-tiba kecelakaan, wafat di situ, maka wafatnya dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau Enggak kecelakaan. enggak juga gitu, matinya lah itu. Ya, mati mah mati aja, banyak cara yang lain, jangan kayak gitulah. Karena biasanya kalau orang mati ketabrak tuh apa namanya, pandangan orang jelek ya. Itu karena banyak dosa saat mati ketabrak. Ya walaupun nggak demikian ya, namanya mati sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini lagi di taman surga ya. Nggak ada orang yang nggak senang di taman surga. Yang nggak senang itu ya maaf,
Ya, siapa yang nggak senang? Yang nggak suka ke taman surga siapa kira-kira? Ya iblis, Bu. Bukan berarti yang nggak kesini iblis ya, Bu ya. Jangan salah tangkap dulu, nanti salah tangkap. Atau Ustaz yang nggak hadir di majelis taklim iblis, nggak begitu. Karena iblis itu sudah dimasukkan ke dalam surga, nggak betah, keluar ditendang dari surga. Nah ini kita lagi di taman surga karena kita pengen masuk ke dalam surga. Maka jangan sampai kita kalah dengan godaan-godaan setan. Ngapain sih hadir majelis taklim, paling materinya itu aja. Tuh biasanya gitu ya, Bu ya. Mau kemana, Bu? Mau ikut ngaji sama siapa? Ustadz si Anu. Alah, Ustadz itu lagi. Mau kemana ya, Bu? Majelis taklim. Siapa yang isi? Ustazah si Anu. Alah, Ustazah itu lagi. Paling itu aja yang disampaikan. Tuh. Banyak godaan-godaan begitu, Ibu. Ibu mau kemana? Mau ke majelis taklim? Allah nggak usah, ya ikut saya temenin ke mall, nanti saya beliin baju. Mau nggak, Bu? Langsung goyang. Langsung sembuh kakinya. Baru tawarin doang. Lagi di rumah dandan pakai make up, pakai baju ini seragam majelis taklim. Pokoknya udah siap, udah wangi, pakai minyak parfum. Kata suaminya, mau kemana, Bu? Mau kemana, Mah? Mau ngaji. Tuh, kan udah dibilangin kemarin. Kalau kita hari ini mau ke mall beli emas. Kira-kira berangkat ngaji apa berangkat beli emas? Langsung beli emas, orang mah dinego dulu. Pak aku ngaji dulu baru beli emas ya. Ini berarti masih pengen emas. Semua juga pengen. Ya, biasanya juga pasti pengennya emas, Bu, kalau begitu. Apalagi tawaran suami nggak 2 kali biasanya, Bu ya. Ini cerita orang yang udah punya suami, udah punya suami. Jadi kalau udah nawarin sekali langsung terima, kalau nggak diterima nggak ada yang kedua kan, nggak ada yang kedua kali. Itu masalah. Males Males ya. Ya pasti pikirannya gimana? Allah ngaji masih bisa minggu depan, kalau emas nggak bisa lagi minggu depan. Iya, Ben. Nah, tuh. Jadi siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia dicatat fisabilillah sampai dia pulang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ibu-ibu, ini kita motivasi untuk ilmu aja ya, Bu ya. Mungkin sudah sering disampaikan, Imam cuma ngulang aja. Ya, yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nih. Ada 2 pemaknaan. Siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, atau siapa yang menyediakan fasilitas untuk orang menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang rela ninggalin emas tadi untuk datang ke majelis taklim hari ini, ringan kakinya menuju majelis taklim, godaan apapun, hambatan apapun ditinggalkan karena pengen lillahi ta'ala hadir ke majelis taklim, sahalallah. Allah menggunakan kalimat sahala yusahil, maka Allah benar-benar akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu itu, Ibu, bukan sekedar ngaji-ngaji doang. Maka Imam kalau motivasi jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita hadir ke majelis taklim, Imam sampaikan, nanti dulu lah mikirin paham gak paham. Nanti dulu mikirin gak nambah ilmunya. Nanti dulu mikirin materinya. Kalau kita hadir ke majelis taklim, yang ada dalam pikiran kita, saya sedang mempermudah jalan menuju surga. Gitu ya. Jadi kalau kita menuju atau belajar dalam majelis taklim, nanti dulu mikirin, tapi saya nggak paham ngaji ini, nggak usah dipikirin itu. Paham nggak paham itu urusan Allah. Yang penting kita duduk di sini, julusuka sa'atan fi majelis ilmi. Duduknya kita sesaat saja dalam majelis ilmu, bahkan disebutkan khairu min alfi rakaat, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Karena sholatnya orang yang berilmu itu beda dengan sholatnya orang yang tidak berilmu. Tidurnya orang yang berilmu lebih berpahala daripada ibadahnya orang yang bodoh. Maka keluarlah sebuah wejangan gitu ya. Naumul alimi khairu min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh.
Kita malam-malam ibu kita punya ilmu nih. Malam-malam kita tidur, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kita baca misalnya surah Al-Mulk. Setelah Al-Mulk kita baru baca Trikul, baru baca Al-Ridwan lainnya, kita usap ke tangan, kita usap ke seluruh tubuh. Kita tiupkan ke tangan, usap ke seluruh tubuh. Niatkan, ya Allah, saya tidur malam hari ini biar nanti saya subuh bangun seger saya ibadah. Atau saya bangun sholat tahajud nanti malam. Maka ini niat kita tidur tadi, niatnya saja itu sudah jadi pahala. Sepanjang kita tidur sampai bangun itu jadi pahala. Beda dengan orang yang dia nggak punya ilmu lalu dia ibadah. Dia sholat saja. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram dia langsung sujud. Setelah sujud bangun dia langsung ruku bangun dia langsung i'tidal. Kebalik-balik itu ibadahnya. Sah nggak bu? Enggak. Ya nggak sah. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunannya. Sehingga apa? Benar, tidurnya orang yang berilmu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah itu. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu, niatkan karena pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ini insya Allah juga sering kita dengar. Ya, yang sering kita dengar, idza mata ibnu Adam, atau dalam apa namanya riwayat lain, idza mata al-insan. Kalau mati itu anak Adam, meninggal itu manusia, inqata'a amaluhu, maka semua amalnya terputus. Hafal itu? Hafal hadisnya? Sudah sering dengar? Sering dengar nggak? 3 amalan yang nggak terputus. Sering dengar? Wah, luar kepala, ya udah kita tutup ya. Ya, jadi ada 3 amalan yang sudah diulang-ulang terus. Tadi ada ibu-ibu yang katanya lagi apa, bawa makanan atau apa ibu ya tadi disebutkan sama ustazah, disediakan lillahi ta'ala ini untuk nanti yang ngaji, dimakan sama ibu-ibu, ibunya ngaji, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh itu ngalir pahalanya untuk ibu yang ngasih. Maka luar biasa ini kalau di Depok ini kadang imam kaget. Kagetnya gimana? Kita umumkan nanti hari malam minggu kita kajian. Kalau di Masjid Gadok Raya itu malam minggu ketiga kita dengan Al-Mukarram Kiai Mamur Murad. Kajian kitabnya dengan beliau. Jadi kalau mau hadir boleh nanti silakan di malam ketiga, mungkin nanti terus kabarin dengan Ibu Ustazah. Nah ini mana tadi? Jadi amal jariah ya, dari amal jariah. Jadi kadang imam juga melihat kalau di Gadok apa namanya di Depok khususnya luar biasa. Baru kita omongkan nanti malam minggu kita ada kajian, maka siangnya itu masya Allah, aqua sudah tersedia, makanan banyak yang bawa. Itu apa namanya, sampai sisa-sisa makanan itu. Kenapa? Tadi orang itu ternyata secara tidak langsung dia sadar, oh ini kesempatan saya beramal. Kenapa? Setiap apa yang dia makan, setiap apa yang diminum oleh orang tadi, lalu menjadi darah daging dalam tubuh dia, digunakan untuk ibadah, maka selama itu jadi amal ibadah. Amin. Apalagi kalau sedekahnya ke apa namanya tempat yang permanen buat ibadah itu ya, masjid gitu, atau ke pesantren dan segala macam. Nah, kadang maaf, bukan menyalahkan, mohon maaf. Kadang kebiasaan kalau di tempat kita ada orang yang meninggal itu keluarganya bikin buku yasin. Betul nggak? Bikin buku yasin lalu dibagi-bagikan. Kira-kira mohon maaf, yasin itu bakal setiap hari dibaca nggak sama orang? Kadang bahkan ketika dapat langsung dikasih ke orang lain. Saya yasinnya di rumah numpuk. Ya gimana? Setiap yasinan 40 hari dapat buku yasin. Tapi giliran yang bagus, tebel, covernya oke, nggak dikasih juga ke orang itu. Tapi kalau yang tipis-tipis, udah kasih ke masjid aja, gitu ya. Nah, kalau begitu ibu, maka mohon maaf bukan menyalahkan. Apakah tidak lebih baik kalau misalnya ada masjid yang sedang dibangun, langsung kita berikan semen misalnya, berikan pasir atau berikan apa yang jelas-jelas itu bakal dibangunkan, lalu dia akan digunakan untuk beribadah. Ini bukan hanya di sini Imam sampaikan, di luar juga Imam sampaikan demikian. Bukan salah membuat buku yasin untuk kenangan, tapi manfaat untuk yang kita tuju itu kurang ini. Karena dia akan bermanfaat kalau dibaca. Nah mungkin dari 40 buku yasin yang dibagikan, yang dibaca cuma 1-2 orang saja. Atau ketika malam Jumat di masjid, lah tiap 40 pasti ada yang ngasih ke masjid. Lama-lama punya kita nggak dipakai, nggak kebaca, usang hilang. Kan gitu ya. Tapi kalau dibangunkan ke masjid, dibangunkan untuk pesantren, maka ini luar biasa. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah waladun salih yad'una. Ada anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ibu-ibu anak yang solehah bukan?
Anak-anak atau ibu-ibu di sini? Ibu anak buat ibu Ya, saya. ya anak-anak juga ya, Bu. Masih anak, dulu kan pernah jadi anak, Bu. Enggak, saya bukan anak-anak, saya udah ibu-ibu. Lah kan dulu pernah jadi anak, emang lahir dari batu. Ya. Nah, anak yang soleh ibu-ibu datang ke majelis taklim ini, lalu nanti tadi seperti Ustazah mengirimkan doa untuk orang tua, baik orang tua asli atau orang tua mertua. Nah, ini luar biasa, pahalanya langsung sampai. Ini doa anak yang soleh. Ibu-ibu ngaji, lalu dinamakan, ya Allah saya pengen ngaji memperbaiki akhlak saya karena kedua orang tua saya. Orang tua dapat pahala. Maka jangan lupa ketika dalam majelis taklim, kita sendiri kalau nggak dipimpin, kita sendiri baca Al-Fatihah. Ya Allah, saya niatkan saya taklim ini untuk saya dan orang tua saya. Maka sampai pahalanya. Seperti hanya kita mendekati kurban ini ya, banyak yang bingung. Saya kurban untuk saya atau untuk orang tua saya dulu ya, kan gitu ya Bu ya. Kira-kira lebih utama mana Bu? Ya lebih utama beli kambingnya dulu. Nah, dan hanya saya pengen kurban untuk saya atau orang tua saya, kambingnya belum beli, gitu ya. Uangnya belum ada, ya nggak jadi kurban, gitu ya. Maka kalau sudah sedia itu kurbannya, kita niatkan untuk diri kita. Loh kenapa kok untuk diri kita? Kenapa nggak kita tunjukkan bakti kita kepada orang tua saja? Lebih baik untuk kita sendiri karena pahala yang pasti sampai ke orang tua. Tapi kalau untuk orang tua nggak sampai untuk kita karena kita yang masih hidup. Maka kalau kita ingin berkurban, kurban itu niatkan untuk yang masih hidup karena pahalanya akan sampai untuk yang sudah meninggal dunia. Nah ini masalah kurban nanti dengan Ustazah saja lah lanjutnya Ibu ya. Yang ketiga, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang baik ya, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang baik khususnya ilmu dalam ilmu agama, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri orang kepada Allah Subhanahu wa taala, yuntafa'u, yang bermanfaat untuk orang lain. Maka selalu Imam sampaikan, kalau ada yang mengkritik misalnya begini, itu Ustadz masih muda kok berani ceramah, ibu ilmunya belum ada udah berani ceramah. Atau sekarang ini di media sosial ya Bu ya, banyak ustazah muda, ustadz muda gitu ya, yang kadang kita lihat di komentarnya itu lebih banyak mencela. Udahlah ngaji dulu, gak usah ceramah dulu gitu ya. Udahlah kamu tuh ngaji yang bener dulu, nanti dulu nasihatin orang. Begitu aja yang kita lihat, Masya Allah. Padahal kata Sayyidina Ali, dia akan memanggil guru kepada siapapun yang mengajarkannya satu alim. Bahkan kalaupun itu seorang anak kecil, akan dia panggil sebagai seorang guru. Ini luar biasa ustazah-ustazah kita yang setiap hari mengisi materi di majelis taklim ini. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelapangan segala urusannya, dan Allah mudahkan segala hajatnya. Dan ibu-ibu semua yang hadir istiqamah dalam majelis taklim ini, Allah longgarkan hatinya, Allah legakan dadanya, Allah berikan hidayah untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja sedikit yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kembali bukan bermaksud menggurui atau menceramahi, tapi ini hanya sharing saja. Itu yang Imam punya hanya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi untuk kita semuanya, bahwa belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Inilah kayaknya yang menjadi motivasi ibu-ibu ketika menghadiri majelis taklim. Udah ibu-ibu nggak usah baper Bu. Kalau ada ustadz yang bilang gini, ibu gitu ya, di acaranya Mama Dedeh banyak bapak-bapak atau ibu-ibu? Ya ibu-ibu, bapak-bapak gak ada. Emang gak mudah gitu ya. Di majelis ini banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu terus gitu ya pertanyaannya, sampai pada akhirnya ya, karena Nabi ketika Isra wal Mi'raj ditampakkan neraka banyak juga ibu. Ini kadang ustadznya suka bikin ngedon jamaah gitu ya. Itu kalau jamaahnya baper apa nggak gini jawabnya, Ustaz saya udah ngaji masih masuk neraka, ngapain saya ngaji lagi? Nah, ya, maka nggak demikian. Kenapa kok banyak ibu-ibu masuk neraka? Kan ada sebabnya ibu ya. Nah kalau ibu-ibu yang Masya Allah pakai apa namanya baju syar'i, hijab syar'i, ngaji terus seperti ini, masa iya masuk neraka? Mau nggak Bu? Enggak banget ya Bu ya. Mau kita pengennya masuk ke dalam surga. Udah gak usah dipikirin yang itu. Pokoknya tujuan kita adalah pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya kita banyak belajar. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan untuk ibu-ibu semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang sopan, menyinggung dan segala macam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.